Laksana tugas PLT Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Iin Mutmainah memberikan arahan dan motivasi bagi seluruh para unit kerja perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur agar menguatkan soliditas, integritas, dan solidaritas pelaksanaan kinerja dalam pelayanan publik. Penegasan itu diungkapkan PLT Wali Kota usai silaturahmi dan olahraga bersama seluruh UKPD SKPD di ruang pola kantor Wali Kota Jakarta Timur. Dirinya juga menyampaikan beragam potensi yang dapat terus dikembangkan dan beragam permasalahan yang ada dari masing-masing wilayah di Jakarta Timur. Menurutnya, masih adanya permasalahan yang harus diselesaikan dan juga capaian prestasi yang telah didapatkan. Prinsipnya kita ini kerja sama dan sama-sama kerja gitu. Beberapa bulan kemarin kita sudah tentu banyak yang sudah kita lakukan, apalagi sekarang sudah menjelang akhir tahun. Tinggal 1 bulan lagi kita berkinerja di 2024 sehingga perlu evaluasi, perlu monitoring, perlu melihat ketuntasan dari target capaian. Dan hari ini setelah kita tadi senam, udah seger, kita sarapan bareng, kemudian kita ngobrol-ngobrol santai silaturahim sambil melihat lagi kegiatan yang dalam waktu dekat harus kita lakukan, seperti target-target yang memang harus kita tuntaskan. Alhamdulillah tadi PMI sudah mencapai target untuk tingkat provinsi ya, masih tetap bertambah. Mudah-mudahan ini menjadi terbaik terus nih untuk Jakarta Timur. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. JIS juga masih berproses karena masih ada 1 bulan, dan juga PBB juga masih berproses. Jadi 2 hal ini kita ingatkan dulu di awal bulan sehingga nanti di akhir bulan Desember capaian itu bisa tuntas. Kemudian target-target juga pekerjaan yang menggunakan APBD karena harus diselesaikan ada tanggal 15 dan ada tanggal 20. Nah ini harus dipatuhi nih ketentuan ini, jangan sampai nanti teman-teman dokumen pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian lain-lain kita diskusi mengenai persoalan wilayah dan yang lainnya. Jadi mudah-mudahan ini meningkatkan kinerja kita bersama. Cuaca ekstrim perlu kita sikapi ya dengan tadi antisipasi banjir dan genangan. Kemudian juga di musim hujan yang tidak bisa terprediksi, menurut saya tadi disampaikan bahwa terkait dengan kerja bakti nggak perlu nunggu jadwal gitu. Kerja bakti ini adalah bagian dari rutinitas yang kita lakukan setiap hari. Saluran mampet, kemudian sampah yang berada di tempat yang tidak semestinya atau belum terangkut, itu sudah bagian rutin kita. Udah seperti autopilot ya, menurut saya sistemnya bekerja dengan sendirinya gitu. Kalau ini sudah rutin sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan penjadwalan yang sudah dibuat, dan SDM semuanya bergerak sama, menurut saya tidak akan ada masalah dan kita siap menghadapi musim hujan. Kalau untuk cuaca ekstrim memang tentu dari BMKG nanti menjadi perhatian jika memang ada hal yang harus kita perhatikan terkait dengan pohon yang mungkin dikhawatirkan tumbang ya, atau kita perlu lakukan penopingan. Kemudian juga beberapa titik yang mungkin rawan longsor, ini juga harus kita perhatikan. Jadi banyak hal yang menjadi perhatian, sekaligus juga antisipasi kebakaran nih. Nah, kebakaran juga cukup banyak kan Jakarta Timur ya. Jadi harapan saya Pak Lurah, Pak Camat ini juga concern terhadap rumah-rumah yang mohon maaf nih masih menggunakan saluran listrik yang tidak legal. Ini harus kerjasama dengan PLN agar masyarakat dihimbau jangan menggunakan aliran listrik yang tidak legal. Ini sangat berbahaya. Atau juga hanya karena perkara kecil, misalkan obat nyamuk, kemudian bakar sampah. Saya lihat data yang ada, penyebab kebakaran itu justru sangat sederhana, sepele. Listrik biasanya kompor, kemudian juga ada bakar obat nyamuk bakar, masih ada yang menggunakan, atau juga dia lupa konsleting listrik itu ya, yang paling penting tuh. Kemudian bakar sampah juga bisa mengakibatkan bakaran. Ini sangat sederhana sebenarnya persoalan, bisa kita selesaikan mitigasi itu. Posko bencana tadi disampaikan Pak Asisten juga menyampaikan bahwa posko bencana ini menjadi bagian penting untuk data akurat ya. Kemudian tugas yang dibuat secara piket itu dipatuhi, dan kemudian mitigasi resiko tadi dilakukan monitoring oleh tim, sehingga teman-teman tuh di posko selalu siap sedia. Cek lagi keberadaan sarana prasarana yang ada. Ya, termasuk juga kalau untuk yang SDA ada pintu air, ada pompa air, kemudian perahu karet yang harus dibutuhkan, itu dicek lagi, cek ulang, termasuk kesiapan kita di kendaraan atau peralatan yang harus kita bawa pada saat kejadian bencana. Gitu. Tim Liputan Kominfo Jakarta Timur melaporkan.